Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni, NIM 1929044005. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan peserta didik. Adapun definisi dari perkembangan yaitu perubahan individual baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang terjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan individual terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertumbuhan awal kehidupan manusia yang berperan dalam event. Yang kedua, kemunduran. Involusi lebih berperan pada akhir kehidupan, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Proses-proses utama perkembangan individual. Yang pertama, biologis, berarti perubahan pada fisik individu yang semakin bertambah usia dan kematangan. Yang kedua, kognitif, proses perubahan pada pemikiran, inteligensi, dan bahasa individu. Yang ketiga, sosioemosional, yaitu proses perubahan pada relasi individu dengan orang lain, serta perubahan emosi dan kepribadian. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan atau biasa disebut dengan growth cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya ukuran berat dan tinggi badan, ukuran dimensi sel tubuh, dan umur tulang yang bisa diukur. Sedangkan perkembangan atau disebut dengan development cenderung lebih bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya dalam perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian antara penerapan psikologi perkembangan. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, manfaat bagi pendidik, yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi fisik dan kondisi psikis, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.